Saudara Siadur menemani Anda di segmen mancanegara. Saudara, asap terlihat mengepul di Cakrawala, Gaza dekat perbatasan dengan Israel Selatan pada hari Sabtu waktu setempat. Hal ini terjadi saat Israel melanjutkan serangan di Gaza. Serangan semalam menewaskan sedikitnya 9 orang di Magazi, termasuk perempuan dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pada Sabtu kemarin 48 orang tewas dalam 24 jam terakhir oleh tembakan Israel. Perang Israel-Hamas menewaskan lebih dari 45.400 warga Palestina, lebih dari setengahnya perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 108.000 lainnya. Saudara, setidaknya 4 anak dan seorang perempuan termasuk di antara 9 orang yang tewas dalam serangan Israel di Gaza Tengah. Serangan udara Israel pada malam hari menghantam sebuah rumah di daerah Magazi. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Al-Aqsa Martis di Deir al-Balah. Serangan Israel berlanjut di jalur Gaza Utara, di mana pasukan menyerbu dan membakar salah satu rumah sakit terakhir yang beroperasi di bagian paling utara. Rumah sakit Kamal Atwan telah diserang beberapa kali selama 3 bulan terakhir oleh pasukan Israel. Petugas mengatakan mungkin masih ada korban di bawah reruntuhan. Ribuan orang di Afghanistan memprotes serangan udara Pakistan baru-baru ini. Serangan ini telah menewaskan puluhan orang yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Masyarakat kota Khost pada Sabtu menentang serangan udara Pakistan demi mempertahankan tanah dan tempat tinggal mereka. Sementara Kementerian Pertahanan Afghanistan mengatakan pasukannya menyerang beberapa titik di Pakistan sebagai pembalasan atas serangan udara mematikan pekan lalu. Pakistan telah melancarkan operasi untuk menghancurkan fasilitas pelatihan dan membunuh pemberontak di timur Afghanistan. Media pro-Taliban menyebut serangan ini menewaskan 19 tentara Pakistan dan 3 warga sipil Afghanistan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari otoritas Pakistan. Seorang warga Pakistan menyebut protes serupa pernah mereka lakukan terhadap negara adidaya dan berhasil. عبرت واخلي چې څومره سترو قوتونو ته مو ماتې ورکړې. 12 فصلي ولسونه د پاکستان د تیري په مقابل کې تیار دي چې د خپلې جغرافیې او خپلې خاورې څخه دفاع وکړي. Saudara, lubang di bagian ekor pesawat Embraer 190 yang dioperasikan oleh Azerbaijan Airlines penerbangan J28243 yang jatuh di Aktau, Kazakhstan diduga terkena tembakan milik sistem pertahanan Rusia. Sebuah video amatir menunjukkan lubang di bagian ekor pesawat Embraer 190 yang dioperasikan oleh Azerbaijan Airlines penerbangan J28243 yang jatuh di Aktau, Kazakhstan. Beberapa pakar penerbangan mengatakan lubang yang berada di ekor pesawat diduga diserang oleh sistem pertahanan udara Rusia yang menangkis serangan pesawat nirawak Ukraina. Menurut Yan Matveyev, pakar militer independen Rusia, video lubang di ekor pesawat yang jatuh sesuai dengan pecahan peluru dari sistem pertahanan udara Panstry S1 Rusia. Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa pesawat Mals itu terkena serangan sistem rudal Pansir saat mendekati tujuan penerbangannya, Grozny, Chechnya. Menurut laporan, sistem komunikasi pesawat lumpuh akibat sistem pertahanan elektronik Rusia sehingga pesawat ini menghilang dari radar selama di kawasan udara Rusia. Pesawat itu baru muncul kembali di radar ketika berada di atas Laut Kaspia. Menurut Rashas Nabiyev, Menteri Pengembangan Digital dan Transportasi Azerbaijan, tim investigasi dan ahli penerbangan masih menyelidiki jenis senjata atau rudal apa yang digunakan Rusia saat menembak pesawat Azerbaijan Airlines.
Azərbaycan tərəfinin ilkin gəldiyi qənaət bundan ibarətdir ki, burada kənar müdaxilə mütləq şəkildə olub. Sadəcə bizim istintaq qrupu və eyni zamanda işə cəlb edilmiş deməli aviasiya mütəxəssisləri bunun hansı tip silahdanmı deyək, hansı tip raketdənmi deyək olduğunu araşdıracaq. Ramazan Filiev, salah satu dari 38 orang yang tewas kecelakaan pesawat Embraer 190 milik Azerbaijan Airlines dimakamkan di salah satu pemakaman tak jauh dari tempat tinggalnya di Sharif, Azerbaijan. Negara Azerbaijan berduka untuk korban kecelakaan pesawat dengan mengibarkan bendera nasional setengah tiang, membunyikan sirene di seluruh transportasi, mulai dari kereta komuter, kereta api, kapal laut hingga bus. Termasuk lalu lintas dihentikan untuk mengheningkan cipta serentak di negara Azerbaijan. Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia PBB atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nyaris menjadi korban serangan bom Israel di Yaman. Bandara Sana'a di Yaman menjadi salah satu sasaran serangan Israel seperti visual video ini. Saat Israel menyerang bandara, Dirjen WHO PBB Tedros Adhanom Ghebreyesus yang ditandai lingkaran merah bersama para petinggi dan petugas PBB sudah bersiap naik pesawat. Saat pengeboman terjadi, Tedros langsung beranjak dari ruang tunggu dan dievakuasi bersama pejabat PBB lainnya keluar bandara. Menara kendali Bandara Sana'a hancur terkena serangan bom Israel. Setidaknya 3 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Sana'a diyakini Israel sebagai markas pasukan Houthi. Selain bandara di ibu kota Sana'a, Israel juga menyerang sejumlah lokasi lain di Yaman pada Kamis 26 Desember 2024. Usai serangan ini, pasukan Houthi Yaman menyatakan akan membalas serangan Israel. Dan ini adalah pernyataan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus melalui akun Twitter X miliknya pada 26 Desember. Tedros menyatakan, misi kami adalah untuk negosiasi pembebasan staf PBB dan melihat situasi kesehatan dan kemanusiaan di Yaman hari ini. Kami kembali mendesak pembebasan tahanan segera. Tedros juga bercerita saat 2 jam setelah kejadian, ia hendak menaiki penerbangan dari Sana'a dan bandara diserang melalui udara. Salah satu awak pesawat PBB terluka, setidaknya 2 orang dilaporkan tewas di bandara. Menara pengatur lalu lintas udara ruang tunggu keberangkatan yang hanya beberapa meter dari tempatnya serta landasan pacu rusak. Tedros menyebut saat itu mereka harus menunggu perbaikan di bandara sebelum akhirnya diterbangkan. Tedros menyebut ia dan rekan-rekannya selamat dan turut berbela-sungkawa atas korban tewas dalam serangan ini. Festival Balon Udara Internasional pertama di Nepal dimulai di kota Pokhara. Festival ini digelar selama 9 hari.